Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat dan bahagia. Nah, sekarang Ustadz akan menjelaskan pelajaran IPA mengenai adaptasi hewan. Nah, di video sebelumnya Ustadz sudah menjelaskan adaptasi. Ada yang masih ingat apa itu adaptasi? Adaptasi adalah penyesuaian makhluk hidup terhadap lingkungannya. Nah, tujuan adaptasi yaitu 1. Mendapatkan makanan, 2. Menyesuaikan diri dengan lingkungannya, 3. Menjaga kelangsungan hidup, 4. Mempertahankan spesiesnya agar tidak punah. Cara bertahan hidup hewan. Setiap hewan memiliki ciri khusus yang terlihat pada struktur tubuh atau tingkah laku hewan tersebut, seperti kelelawar. Ciri khusus kelelawar yaitu sayap lentur dan tipis. Sayap kelelawar berupa selaput kulit yang lentur. Kemudian cakar yang kuat. Cakar ini membantu kelelawar untuk bersarang di langit-langit goa dan juga istirahat dengan posisi bergelantung. 3. Kelelawar juga memiliki ekolokasi. Ekolokasi dapat membantu kelelawar dalam menemukan makanan dan menentukan arah ketika terbang di malam hari. Sistem ekolokasi pada kelelawar bekerja ketika kelelawar mengeluarkan bunyi berfrekuensi tinggi melalui mulut dan hidungnya. Jika bunyi tersebut mengenai suatu objek, maka pantulannya akan terdengar jelas oleh telinga kelelawar. Nah, telinga kelelawar juga besar, berfungsi untuk mendengarkan suara berfrekuensi tinggi. Hewan selanjutnya, cecak. Ciri khusus pada cecak, yang pertama, guratan-guratan pada telapak kaki yang dilapisi oleh bulu-bulu halus dan lengket. Struktur kaki pada cecak ini menyebabkan cecak dapat merayap di dinding. Yang kedua, lidah berlendir yang lengket. Lidah ini berfungsi untuk menangkap mangsa, sehingga mangsa yang tertangkap tidak dapat lepas kembali. Nah, hewan berikutnya yaitu penguin. Penguin memiliki ciri khusus. Yang pertama, bulu yang lebat. Bulu yang lebat berfungsi untuk menjaga penguin tetap merasa hangat. Yang kedua, lapisan lemak. Lapisan lemak di bawah permukaan kulit pada penguin berfungsi menjaga panas tubuh penguin. Nah, hewan selanjutnya yaitu bebek. Ciri khusus pada bebek, yang pertama, bulu yang tersusun rapat dan berlapis minyak. Berkat lapisan minyak tersebut, bulu bebek akan tetap kering meskipun bebek mengapung dan menyelam ke dalam air. Yang kedua, selaput kaki. Selaput kaki pada bebek berfungsi sebagai dayung ketika berenang dan dapat juga menahan berat badan ketika belajar di tanah berlumpur. Yang ketiga, lubang telinga yang dapat menutup. Lubang telinga bebek dapat menutup sehingga ketika menyelam, telinga bebek tidak kemasukan air. Yang keempat, paruh bebek sudu, berbentuk sudu. Bentuk sudu ini seperti bentuk centong nasi, ya. Nah, membantu bebek untuk menyaring makanan di tempat yang berlumpur. Hewan berikutnya yaitu unta. Ciri khusus unta yaitu memiliki punuk. Punuk ini merupakan bagian dari punggung unta. Nah, berfungsi sebagai cadangan makanan dan minuman bagi unta sehingga unta dapat bertahan hidup di gurun pasir yang panas. Kemudian, bulu mata unta juga sangat panjang. Nah, panjangnya bulu mata ini membantu unta melindungi matanya dari debu di gurun pasir. Kemudian, hidung unta juga dapat menutup. Hidung unta dapat menutup sehingga mencegah hidung kemasukan debu atau pasir yang berterbangan. Kemudian, kaki yang panjang dengan telapak yang lebar dan tebal. Struktur kaki unta ini melindungi badan unta dari pantulan panas padang pasir. Nah, kemudian hewan selanjutnya yaitu semut. Ciri khusus pada semut, semut itu memiliki bau khusus. Nah, bau khusus pada semut ini digunakan sebagai tanda bahaya. Itu mengapa jika ada semut mati, akan banyak semut lain yang berdatangan. Kemudian, semut juga memiliki antena. Antena pada semut berfungsi untuk membau, menyentuh, serta merasakan getaran di sekitar mereka. Ya. Nah, kemudian adaptasi juga ada yang namanya kamuflase.
Kamuflase itu perilaku yang dilakukan oleh seekor hewan dengan berada di tempat yang memiliki warna yang sama dengan warna tubuhnya. Contoh kamuflase: 1. Citah dan singa bersembunyi di rerumputan untuk mengintai mangsa agar tidak curiga. Hal ini karena warna tubuh citah dan singa mirip dengan rerumputan. Yang kedua, serangga. Beberapa serangga memiliki bentuk warna seperti tempat tinggalnya. Contoh, belalang sembah bunga yang badannya mirip dengan bunga. Yang kemudian beruang kutub memiliki bulu berwarna putih. Dengan warna ini, beruang kutub dapat mencari mangsa di tengah padang es. Nah, mimikri. Mimikri adalah perilaku hewan mengubah warna tubuhnya dengan warna yang dihinggapi. Contoh, kelinci sepatu salju dapat mengubah warna bulunya dari putih pada musim dingin menjadi coklat pada musim panas. Kemudian ada bunglon yang bisa merubah warna kulitnya menjadi coklat ketika di dahan pohon dan berwarna hijau ketika ada di atas dedaunan. Serta gurita berwarna abu-abu dan putih. Namun, dalam kondisi tertentu dapat mengubah warna kulitnya. Ya, jadi tahu bedanya kamuflase sama mimikri. Kalau kamuflase itu hewan tidak bisa mengubah warna tubuhnya sehingga dia akan mencari lingkungan yang mirip dengan warna tubuhnya. Sedangkan mimikri itu hewan bisa mengubah warna tubuhnya mengikuti lingkungan sekitarnya, ya. Nah, adaptasi hewan ini juga seperti yang tadi sudah Ustadz katakan, tujuan dari adaptasi kan untuk salah satunya untuk memperoleh makanan. Nah, untuk memperoleh makanan membuat penyesuaian bentuk paruh burung. 1. Burung pelatuk ya punya paruh panjang, runcing dan kokoh untuk mematuk pohon. Sedangkan burung pemakan ikan seperti burung bangau memiliki bentuk paruh berkantong untuk menciduk ikan dari dalam air. Yang ketiga, burung pemakan biji-bijian yang keras memiliki bentuk paruh tebal, pendek, dan kuat untuk memecah biji-bijian yang keras. Contohnya burung kakatua. Terus ada burung penghisap nektar atau madu seperti burung kolibri memiliki bentuk paruh panjang, runcing, dan melengkung. Yang kelima, itik. Itik itu kan punya paruh yang bergerigi untuk memudahkan mencari makan di dalam lumpur. Yang keenam, burung pemakan daging memiliki bentuk paruh runcing, tajam, dan melengkung untuk mencabik-cabik mangsa. Contohnya burung elang dan burung hantu. Adaptasi hewan untuk memperoleh makanan. Penyesuaian pada bentuk gigi. Nah, yang pertama, hewan pertumbuhan, pemakan tumbuhan atau disebutnya herbivora. Nah, pada hewan herbivora, bentuk gigi taring herbivora ini menyerupai gigi seri. Ya, karena gigi-gigi pada hewan herbivora ini berfungsi untuk memotong rerumputan dan dedaunan. Kemudian, giginya hewan pemakan daging atau karnivora. Pada hewan karnivora, gigi seri pada hewan ini sangat tajam karena berfungsi untuk memotong makanan. Terus, gigi taringnya tumbuh memanjang. Dan juga gigi gerahamnya sangat tajam. Ya. Yang ketiga, hewan pemakan tumbuhan dan daging atau omnivora. Nah, untuk hewan omnivora ini, gigi seri dan gigi taringnya tajam, tetapi gigi gerahamnya besar dan datar. Ya. Kemudian, hewan juga beradaptasi untuk memperoleh makanan. Yang lain ya, tadi kan hewan mamalia, sekarang bentuk mulut serangga. Yang pertama, tipe mulut penghisap. Contoh hewannya kupu-kupu. Terus tipe mulut penjilat. Contohnya lalat. Terus tipe mulut penggigit dan pengunyah. Contohnya kumbang. Terus tipe mulut penusuk dan penghisap. Contohnya nyamuk. Nah, kemudian hewan juga beradaptasi terhadap habitatnya. Ya, seperti unta sebagai hewan padang pasir. Ya, punya punduk, kan unta itu untuk cadangan makanan dan minuman. Kemudian penguin yang hidup di daerah kutub. Nah, penguin ini kan punya lapisan lemak di badannya, jadi tidak merasa kedinginan. Yang kemudian ada penyesuaian kaki dan kuku burung.
Ya kan kalau kita melihat burung, burung itu misalkan kayak bebek, kakinya kan berselaput karena hidupnya di lumpur atau air. Kemudian kayak burung bangau itu kakinya panjang, terus tajam untuk mencekram karena mereka selalu berjalan di atas lumpur. Terus kayak burung elang itu cengkramannya kuat karena tinggalnya di hutan. Ya. Terus kemudian ada juga penyesuaian bentuk dan ukuran telinga gajah. Gajah itu di dunia ada dua, ada gajah Afrika dan gajah Asia. Nah, gajah Afrika ini telinganya lebih besar karena di Afrika lebih panas, ya. Kemudian ada adaptasi hewan untuk melindungi diri. Misalkan kayak sigung dan walang sangit. Ya, itu akan mengeluarkan bau kalau merasa terancam. Terus ada kalajengking, akan menyengat ketika merasa terancam. Terus ada musang dan kumbang yang bakal pura-pura mati. Ya, sekian penjelasan adaptasi oleh hewan. Semoga kalian mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video Ustadz. Selamat bertemu kembali.